Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Alvina Latul Fitria dari kelas 10 MIPA 1 dan saya Ria Adelia dari kelas 10 MIPA 1. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah pasti tentu tahu bukan, di mana letak Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Tentu saja. Coba perhatikan gambar berikut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di dalam kaki lambang Garuda Pancasila. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahaminya. Selain semboyan itu, negara kita juga mempunyai alat pemersatu bangsa yang lainnya, yakni dasar negara kita Pancasila, bendera kebangsaan kita bendera merah putih, bahasa persatuan dan nasional kita bahasa Indonesia, lambang negara kita burung Garuda, dan lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya, dan diikuti lagu-lagu perjuangan lainnya. Langsung saja kita masuk ke materi. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata. Pertama tentunya integrasi, dan yang kedua nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris yakni integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan dan mempersatukan. Sedangkan nasional dalam bahasa Inggris yakni nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional mempunyai dua arti, yakni secara politis dan antropologis. Secara politis, yakni penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, yakni proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu dalam satu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam kesepakatan nasional melalui Sumpah Pemuda. Syarat integrasi nasional. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu sama lain. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan jadi pedoman. 3. Norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. 4. Semua warga mengimplementasi norma dan nilai yang sudah disepakati. 5. Semua warga harus meminimalisasi konflik. Faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Rasa senasib seperjuangan, pengalaman ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar, semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan, penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Kurangnya penghargaan dalam kemajemukan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, kurangnya toleransi dan saling menghargai, berkembangnya sikap etnosentrisme. Yang terakhir, ancaman dan tantangan integrasi nasional. Apa saja sih? Ini dia. Pertama, gerakan separatisme. Kedua, spionase. Ketiga, berita hoaks. Keempat, terorisme. Kelima, peredaran narkoba. Dan keenam, penyalahgunaan teknologi, dan lain-lain. Demikian itu saja penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Adel. Silakan. Bela negara dalam konteks kekinian bukan berarti harus angkat senjata, dan dilakukan oleh militer sebagai alat dan pilar negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan negara lain. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku setiap warga negara dan dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kehidupan bangsa dan negara. Beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan. Yang pertama, untuk mempertahankan
negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga merupakan panggilan sejarah, dan yang terakhir merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Alasan-alasan pentingnya pembelaan negara tersebut dapat dihubungkan dengan fungsi negara, unsur-unsur negara, aspek sejarah perjuangan bangsa, serta peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membela negara. Bentuk-bentuk bela negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, bela negara secara fisik. Contohnya seperti mengabdikan diri sebagai TNI dan Polri, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, bahwa TNI dan Polri adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan keamanan rakyat. Yang kedua, bela negara secara non-fisik, yakni melalui pendidikan kewarganegaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan lain-lain. Kesimpulannya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Tugas generasi muda pada saat ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun. Sebab meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menjaga keutuhan bangsa dan membela negara dari masalah apapun. Sebagai warga negara, tentunya kita wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Untuk itu, kita seharusnya dapat menunjukkan kerja nyata dalam upaya memajukan bangsa negara ini sebagai bentuk keikutsertaan kita dalam usaha bela negara dalam berbagai bentuk maupun bidang, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Jangan tanya apa yang tanah airmu dapat memberi kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan kepada tanah airmu. Demikian akhir dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.